Para pejabat, apalagi kalau jabatannya tidak begitu penting, sebaiknya hindari penggunaan mobil dinas. Apalagi kalau bawa patwal. Kenapa? Karena kalau Anda tetap bersikukuh menggunakan kendaraan dinas plus patwal, kemungkinannya cuma dua. Pertama, Anda paranoia karena menganggap seolah dunia ini berbahaya dan akan ada yang bisa mengancam jiwa Anda. Atau kemungkinan yang kedua adalah Anda hanya ingin enak saja ketika negara kacau membenahi kehidupan masyarakat banyak. Nih, kartu komuter lain. Berikutnya, kartu elektronik untuk Transjakarta. Plus lagi aplikasi ojek online di ponsel. 3 barang berharga ini sengaja saya pertontonkan, bahkan saya pamerkan untuk meyakinkan semua bahwa saya adalah pengguna setia kendaraan umum. Saya konsumen loyal transportasi publik. Dengan status semacam itu, saya ingin nilai Jakarta ini bahwa sejak jabatan gubernur beralih ke Heru siapa? Heru Budi Hartono, harus terus terang saya katakan situasi Jakarta kembali semrawut. Dan itu bukan hanya tafsiran subjektif saya. Ada riset yang menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas di Jakarta memang semakin amburadul sejak dipimpin oleh PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Dalam situasi lalu lintas yang serba kacau semacam itu, memang pada akhirnya polisi semisal Brigadir DK sangat mungkin untuk ketiban pulung. Siapa Brigadir DK? Brigadir DK adalah anggota Polda Metro Jaya yang mendapat tugas untuk menjadi petugas patwal. Petugas patwal untuk mobil dinas nomor plat B36 yang kemudian diketahui bahwa mobil dinas itu milik Raffi Ahmad selaku, ada yang ingat tidak, selaku apa? Utusan khusus generasi muda dan pekerja keras apa mas ya? Oh, bukan pekerja keras saya yakin. Utusan khusus bidang seni dan generasi muda atau semacam itulah. Karena tidak begitu penting jabatannya, maka maaf kalau saya lupa secara utuh nama jabatan Pak Raffi Ahmad. Tapi saya sebetulnya bukan mau bicara soal Raffi Ahmad. Saya kembali ingin bicara tentang seorang personil polisi yang saya anggap ketiban pulung yang berinisial DK, Brigadir DK. Coba kita bayangkan ya, sebagai petugas patwal ini kata riset. Pertama, kemungkinan dia untuk mengidap penyakit lebih besar daripada pekerja-pekerja di bidang lain. Karena pekerjaannya memang berada di tengah-tengah lalu lintas. Tugasnya adalah memecah kemacetan. Itu artinya cuaca seperti apapun, polusi seberat apapun harus bisa dia terobos untuk memastikan majikannya bisa sampai di tujuan dengan selamat dan cepat. Itu terkait udara, terkait cuaca, terkait polusi. Yang kedua, terkait dengan jam kerja. Jam kerja polisi yang berada pada posisi patroli plus pengawalan itu bisa menjadi sangat panjang. Tidak jelas kapan mulainya, tidak jelas kapan berakhirnya. Akibatnya pola makan bisa terganggu, jam istirahat bisa ditiadakan, jam kumpul keluarga pun mungkin harus dikorbankan. Sudah 2 faktor yang membuat polisi-polisi yang bekerja di bidang patroli dan pengawalan bisa mengalami stres luar biasa. Yang ketiga, pekerjaan mereka baru bisa dianggap berhasil kalau memang sekali lagi polisi patroli dan pengawalan bisa mengantarkan bos mereka ke tujuan dengan cepat. Dan ini tugas yang amat sangat berat karena situasi Jakarta, kondisi lalu lintas ibu kota memang porak-poranda. Jadi petugas patwal laksana harus melawan kodrat
kondisi jalan raya yang semrawut luar biasa. 3 kondisi ini sekali lagi yang menurut riset diketahui menjadi penyebab mengapa anggota-anggota polisi yang berfokus di bidang patroli dan pengawalan memiliki tingkat stres di atas rata-rata. Bahkan di atas dari sejawat mereka sesama personil polisi. Memang kebanyakan personil polisi juga punya beban mental yang tidak ringan. Mereka berhadapan dengan situasi berbahaya, berprestasi tak pernah dipuji, berbuat khilaf dicaci maki. Tapi lebih-lebih lagi adalah polisi di bidang patroli dan pengawalan. Tekanan batin mereka, keletihan fisik mereka, ampun-ampun levelnya. Dan dengan penuh empati saya bayangkan itu pula yang menyebabkan mengapa seorang Brigadir DK pada akhirnya bisa saja naik pitam. Pada akhirnya bisa saja naik darah. Namun sayangnya bagi personil polisi seperti Brigadir DK, pantang bagi mereka untuk berkeluh kesah. Terlarang bagi mereka untuk bermuram durja. Mereka tetap harus mengatakan siap 86 24 jam perintah komandan. Itu harus. Walaupun studi juga yang menemukan bahwa tidak sedikit loh personil polisi yang mengidap apa yang diistilahkan sebagai John Wayne Syndrome. Di satu sisi, kendati mereka harus terus-menerus menampilkan sisi macho mereka, mendemonstrasikan keperkasaan mereka, memperagakan kejantanan mereka, tapi nun jauh di lubuk hati mereka, sangat mungkin mereka merasa capek, sedih, takut, frustrasi, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Yang sayang beribu sayang, sisi-sisi yang sesungguhnya sangat humanis itu harus mereka singkirkan agar mereka tampak prima setiap waktu. Walau bagaimanapun, tentu kita tidak bisa membenarkan kalau ada personil Tribrata, termasuk Brigadir DK sekalipun, yang arogan di jalan raya. Bukankah Polri sendiri yang selalu mencoba mengingatkan kita bahwa mereka adalah sahabat masyarakat, bahwa mereka adalah pelindung, pengayom, dan pengabdi masyarakat plus penegak hukum. Jadi tidak ada kisah, tidak ada pembenaran bagi personil polisi untuk kemudian pongah, angkuh, sombong, sok-sokan, belagu, arogan, dan sejenisnya di ruang publik termasuk di jalan raya. Nah, ini solusi bagi personil patwal agar tidak ketiban pulung. Saya berharap bahwa pejabat-pejabat Indonesia, terlebih untuk mereka yang menyandang jabatan yang sesungguhnya tidak terlalu penting, sebaiknya konsekuen saja. Kalau kalian ingin membenahi republik ini, menurunkan tingkat polusi, dan memberikan solusi bagi pencemaran udara yang semakin lama semakin parah, plus kondisi lalu lintas yang juga semakin porak-poranda, turun dari mobil dinas, gunakan kendaraan umum, minta patwal untuk lebih fokus melayani masyarakat ketimbang melayani pejabat.